Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Izzy Mekal Gustanto dengan NIM 42125010024. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum pembuatan aplikasi sederhana menggunakan Windows Form App bahasa C# untuk menggambar sebuah objek 2D sederhana ya. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemrograman berbasis komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Nah, jadi di sini ada dua praktikum, yaitu ada praktikum A dan juga praktikum B. Nah, praktikum A kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menggambar objek 2D pada sebuah panel yang diletakkan pada form. Kemudian praktikum B kita juga diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan array untuk menampung data random, kemudian menampilkan data tersebut ke panel sehingga akan terlihat seperti menggambar data pada sebuah grafik. Nah, seperti itu. Nah, jadi praktikum A dan praktikum B itu menggunakan sebuah objek yang cukup baru dibanding dengan video-video sebelumnya, yaitu sebuah panel. Dimana kalau misalnya kita search pada toolbox di Visual Studio, kita search panel, nah maka akan muncul panel seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini panel yang saya gunakan. Oke, lanjut kita bahas terlebih dahulu dari praktikum A. Kita diminta untuk membuat desain seperti ini, sudah saya lakukan. Kita gunakan beberapa text box dan juga button dan sebuah panel. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan objek grafik dan sebuah variabel global yang ini. Nah, ini juga sudah saya tambahkan. Nih, di bawahnya, di dalam kurawalnya public partial from class ya, di bawah public partial class form 1. Nah, di sini. Selanjutnya, kita diminta untuk aktifkan event form load pada form 1, kemudian tambahkan program untuk inisialisasi objek OBJ grafik. Ini juga sudah saya tambahkan di bagian sini. Nah, jadi di bawahnya public form 1, di bawah sini saya tambahkan ini untuk inisialisasi OBJ grafiknya. Jadi OBJ grafik itu sama dengan panel 1 di grafik pada panel 1 gitu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk aktifkan event mouse down, kemudian tambahkan program yang ada. Berarti ada mouse down, mouse move, dan juga mouse up. Nah, caranya tuh seperti ini ya. Kita ke Visual Studio-nya, ke desainnya. Kemudian pada panel kita klik kiri, kita klik kanan, dan klik properties. Dan cari ini event pada propertiesnya. Klik event. Kemudian kita scroll untuk mencari yang namanya tuh mouse down, mouse move, dan mouse up. Nah, untuk menambahkan programnya ini kita cukup dengan mengklik 2 kali pada bagian misalnya mouse down ya tadi. Kita klik tadi yang pertama tuh diminta pada ya mouse down ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini. Jadi ini adalah program yang digambar ini perlu kita tambahkan di dalam sini. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Nah, begitu juga dengan mouse move, sama juga caranya ya. Dan juga sama kayak mouse up-nya. Oke, lanjut. Aktifkan juga event ini udah tadi. Setelah tambahkan event pada panel 1, tambahkan juga event klik untuk masing-masing button pada aplikasi agar dapat berfungsi. Nah, ini kan diminta pada button 1, button 2, dan button 3. Nah, mungkin beberapa objek yang saya gunakan atau beberapa alat yang saya gunakan di sini itu memiliki nama yang berbeda sehingga perlu beberapa penyesuaian pada programnya. Misal ini namanya apa nih? Ini namanya button 4. Nah, ini button 4 itu fungsinya untuk membuat sebuah garis. Garis itu draw line. Ini kan button 2 nih.
Nah, maka untuk membuat fungsi drawline ini, kita kliknya itu bukan di button 2, tetapi di button 4. Nah, kita klik 2 kali pada button gambar garis ini. Klik 2 kali. Nah, ini juga. Ini ya, untuk membuat garis. Selanjutnya, udah ditambahkan semua programnya. Kemudian kita coba jalanin ya. Nilainya seperti perintah dari dosen saya untuk sedikit berbeda, mungkin hampir mirip agar sebagai pembuktian saja. Cuma nanti tentu kita demokan ulang ya ketika saya menjelaskan bagian pertanyaan nanti. Nah, misal kita kita jalankan dulu. Ya, perlu loading sebentar. Nah, misal kita isi ini bagian elips ya, kalau nggak salah. Misal kita isi dengan 15 dan ini misalnya 10. Nah, maka kita bisa bikin gambar garis dengan cara klik kiri di bagian panelnya, kemudian kita geser-geser mouse-nya. Kemudian jika mouse-nya diangkat, nah meskipun kita sudah geser-geser mouse-nya namun tidak menggambar. Jadi perlu diklik dia. Nah, jadi ini fungsi dari yang kita tambahkan program mouse move, mouse up. Kemudian ini untuk mengatur ketebalan elipsnya gitu. Misal 10 elipsnya tuh seperti ini elipsnya. Misalnya ini 20, tinggi dari elipsnya tuh 20. Nah, seperti ini elipsnya. Berbeda ya. Misalnya kebalikannya nih, ini yang 20, X-nya 20, Y-nya 10 gitu. Nah, nanti berbeda juga elipsnya. Nah, itu berbeda kan? Ketika di scroll bawah dia makin lebar. Jadi X ini lebar dari elipsnya. Elips itu kan seperti lingkaran seperti itu ya. Jadi X itu lebarnya, Y itu tinggi dari elipsnya. Nah, seperti itu. Kemudian tombol reset panel ini untuk menghapus semuanya. Itu ada pada program yang ini. Nah, ini. Panel 1 refresh. Ketika button 1 tuh reset panel. Ya, benar. Oke, lanjut. Oh ya, kita demokan dulu yang garis dan persegi ya. Oh, nanti saja sekalian ini atau enggak menjawab pertanyaan. Oke. Jadi, pertanyaan pertama tuh apa fungsi dari private graphics OBJ graphic ini? Nah, jadi fungsinya itu adalah graphics ini merupakan sebuah kelas untuk membuat draw line, draw rectangle, ataupun gambar-gambar 2D lainnya. Kemudian OBJ graphic ini adalah sebuah variabel. Nah, ini bebas ya sebenarnya. Cuman maksudnya bebasnya itu bebas penyebutannya apa, nggak harus OBJ graphic seperti ini. Jadi ini variabel biasa saja. Namun saya hanya mengikuti dari praktikumnya saja. Nah, mungkin analoginya tuh seperti ini ya. Graphics ini adalah sebuah alat tulis, kemudian atau pena gitu ya, atau pensil. Kemudian OBJ graphic ini adalah nama pensilnya. Nah, yang private ini maksudnya itu adalah jadi grafik objek graphics ini hanya ditampilkan pada secara private pada form 1. Nah, gitu ya. Itu fungsinya untuk membuat agar kita bisa menggambar draw line, draw rectangle, dan membuat fill ellipse gitu. Selanjutnya, apa fungsi dari OBJ graphic draw line? Nah, jadi fungsinya ini ya tadi OBJ graphic draw line. Nah, draw line itu kan secara bahasa Indonesia artinya menggambar garis. Nah, jadi tadi kita analogikan OBJ graphic ini sebagai nama pensil ya. Nah, jadi pensilnya ini kita gunakan untuk menggambar sebuah garis dengan warna hijau dan ketebalan garisnya itu berdasarkan kita input dari text box 7. Nah, text box 7 itu ini ya, text box 7 itu merupakan tebal garis.
Nih textbox 7. Jadi misalnya kita input nilai di sini, itu yang mengatur tebal garis dari garisnya yang kita ingin buat. Kemudian setelah kita masukkan tebal garis, maka yang selanjutnya itu adalah untuk membuat garis itu memerlukan dua koordinat, x1 y1 dan x2 y2. Nah, jadi x1 y1-nya itu ada yang ini ya. X1 tuh diinput pada textbox 13 dan Y1 tuh diinput pada textbox 14 yang ini. Nah, diinput di sini. Tuh, kemudian titik koordinat keduanya itu diisi pada textbox 15 dan textbox 16 yang ini. Nah, coba kita contohkan langsung ya. Untuk menggambar garis, pertama kita perlu menulis tebal garisnya, misal 20. Misal nih 15. Nih 20 misalnya, ini bebas saja nilainya. 50 asal jangan melebihi dengan luas dari panel yang kita inputkan. Nah, nih karena tebal garisnya 20, maka tebal garisnya tuh cukup tebal ya. Coba kita ganti dengan ini 5 gitu misalnya. Nah, maka garisnya semakin kecil. Ini tebal garisnya berpengaruh gitu. Jadi X15 dan Y20 tuh letaknya di ujung sini, dan X150, Y150 tuh letaknya di ujung sini gitu. Oke, sampai sini cukup untuk yang draw line. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada, apa fungsi dari objek grafik draw rectangle? Nah, untuk yang draw rectangle itu sama saja ya, fungsinya seperti draw line, perintahnya saja yang berbeda. Jadi objek grafik tadi sebagai analogi nama pensilnya, kita perintahkan untuk membuat draw rectangle dengan warna dark orange, dan ketebalan garisnya itu diinput pada textbox 7. Selanjutnya untuk rectangle, koordinat pertama perlu diisi, itu koordinat titik awalnya itu ada diisi pada textbox 8 dan textbox 9, X dan Y-nya itu diisi pada textbox 8 dan textbox 9. Kemudian lebar dari persegi ya, jadi kan persegi itu ada lebar dan tinggi gitu kan. Nah, itu lebarnya itu diisi pada textbox 10 dan tingginya itu diisi pada textbox 11. Nah, ini ya. Height itu di textbox 11. Nah, textbox 11 lebarnya itu di textbox 10. Oke, coba kita demokan langsung. Oke, misal kita tadi ini kita ganti misal 50 gitu. Koordinat awalnya di 10 misalnya, ini 10. Karena kita ingin buat persegi, mungkin lebar dan tingginya sama kali ya, 30 bebas, 30 persegi. Nah, ini dia perseginya. Mungkin karena tebal garisnya 50 jadi cukup tebal ya. Coba kita ganti ke 2. Kita reset panel dulu. Nah, ini perseginya. Tadi full gitu mungkin karena tebal garisnya sangat tebal gitu ya, 50 gitu. Nah, jadi textbox 7 pada masing-masing fungsi tadi yang draw line dan draw rectangle itu fungsinya adalah untuk menentukan tebal garisnya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu ada, apa maksud dari private void panel 1 mouse move? Nah, ini ya mouse move. Ini mouse move. Nah, jadi maksudnya itu apa tadi? Maksudnya. Nah, jadi maksudnya itu adalah ketika panel 1 mouse-nya itu digerakkan, maka akan menjalankan program ini. Program yang dijalankan itu jika should paint, maksudnya itu should paint jika should paint itu sama dengan true gitu ya. Jika harus should paint tadi kan di trigger by klik kiri dari mouse ya. Nah, maka akan menjalankan membuat fill ellipse, mengisi ellipse. Nah, dengan warna merah dan ini maksudnya tuh lebar dan panjangnya gitu. Nah, jadi ini lebar yang tadi sudah saya jelaskan.
ini lebarnya, ini panjangnya gitu, atau tingginya gitu, lebar dan tingginya gitu. Ya, semakin besar nilainya, ya makin besar juga nanti gambar garisnya, gambar coretannya yang tadi sudah saya contohkan. Nah, bila tidak terisi, maka jika tidak ada di input text box 1 dan text box 2-nya, maka dianggap sebagai nilainya 0 gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa lebar box width yang kalian masukkan pada panel box dan juga berapa height width yang kalian pakai? Lihat di opsi properties pada panel box. Nah, caranya itu kita lihatnya itu seperti ini ya. Kita klik kiri terlebih dahulu pada panel, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, kita search itu bagian, nah ini size. Jadi width yang saya gunakan itu ada atau lebarnya itu 540 dan height-nya itu 450 gitu. Ya. Selanjutnya, berapa nilai untuk koordinat titik X, Y, posisi ujung kiri atas dari panel box. Nah, jadi posisi ujung kiri atas ini ya, itu koordinatnya tuh 0,0. Jadi X-nya tuh 0, Y-nya tuh 0 gitu. Selanjutnya, lalu di mana titik? Di mana nilai titik koordinat posisi paling tengah X dan Y, titik X, Y. Nah, paling tengahnya itu berarti total ujung kiri ke ujung kanan dibagi 2, maka mendapatkan nilai tengahnya. Kemudian ujung atas dan ujung bawah tuh dibagi 2 juga. Nah, tadi kan sudah saya atur width dan height-nya itu maaf. 540 dan 450. Jadi ini X-nya, ini width-nya, X-nya, ini Y-nya ya, seperti itu. Coba kita pakai kalkulator. Nah, tadi 540 dibagi 2. Nah, maka nilai X di pada titik tengahnya itu adalah 270. Kemudian 450 dibagi 2, 225. Jadi titik tengahnya, koordinat yang di tengah sini adalah 270 untuk X-nya dan Y-nya itu 225. Ya, seperti itu ya untuk mencari nilai titik tengah dari koordinatnya. Oh ya, tadi mengapa alasan mengapa titik koordinat X, Y ujung kiri itu adalah 0,0 karena itu memang sistem pengkoordinat dari Visual Studio pada Windows Form Up itu seperti itu ya, memang seperti itu. Jadi ujung kiri atas itu adalah 0,0 gitu. Selanjutnya, berapa nilai titik koordinat posisi paling bawah kanan X, Y pada panel box? Nah, X, Y pada panel box ujung sini ya, itu nilainya adalah, karena kita tadi dimulainya dari 00, maka di ujung sini nilainya itu adalah 539,499. Nah, mengapa enggak 540 dan 450? Karena kita mulainya dari 0, bukan dari 1. Kalau misalnya kita dari 1.1 ujung sini, mungkin nilai di ujung sini adalah 540, 450. Cuman karena kita tadi mulai koordinatnya tuh dari 00, 0,0, maka di ujung kanan bawah adalah 539 dan 449. Seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai untuk membahas praktikum A-nya. Selanjutnya itu adalah praktikum B. Nah, pada praktikum B kita diminta untuk membuat desain seperti ini. Sudah saya buat. Nih. Jadi ada panel juga. Kemudian ada button dan juga label. Kemudian kita diminta untuk mengatur width dan height-nya itu 615 kali 300.
Oke. Nih, sudah saya atur ya. Nih, 615 dikali 300 sesuai ya dengan praktikum. Kemudian kita diminta untuk menambahkan objek serta sebuah array sebagai variabel globalnya. Ini sudah saya tambahkan. Ini ada objek berupa objek grafik dan juga array dengan nama variabelnya itu label. Nah, kemudian menambahkan ini pada di bawah ini inisialisasi komponen ya. Setelah saya menyesuaikan juga programnya, ini juga sudah saya tambahkan. Ini pada bagian ini. Oh, ini mungkin kepencet ya sebelumnya. Nah, selanjutnya coba kita demokan. Kita klik data baru, kita pencet grafik, dia akan memunculkan gambar sesuai dengan titik dari nilai dari data 1 sampai data 5. Kita klik, akan muncul label yang tadi berubah menjadi nilai random. Kemudian kita klik grafik untuk menggambarkan nilainya. Jadi 100 itu ada di sini, 95 itu ada di sini gitu ya. 117 itu ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan sedikit. Nah, jadi apa fungsi dari kode data random next nih ya. Nah, jadi itu fungsinya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, jadi ini berfungsi sebagai untuk membuat datanya itu sebagai data random gitu. Dimulai dari 0 sampai 299 harusnya ya, karena dimulainya dari 0 gitu. 0 hingga 299. Kemudian .toString ini agar bisa menampilkannya itu sebagai teks ya, karena kan label itu harus dalam format string gitu. Nah, jadi ini fungsinya tuh yang seperti ini. Nah, jadi kita klik data baru kan button 1, button 2 nih. Jadi button 1 kita klik, nah dia akan memunculkan nilai random gitu. Nah, nilai randomnya pun ada dari I0 hingga I4 hingga I4. Nah, karena kan untuk array itu penulisannya dari 0 misalnya kita mau pakai 5 array, maka penulisannya dari 0 hingga ke 4. Nah, jadi totalnya itu ada 5. Oke, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tuh, rubah program di praktikum B supaya 5 titik di gambar terhubung dengan suatu garis ketika diklik grafik. Penambahan kode apa yang perlu ditambah? Demokan hasilnya setelah untuk pembuktian. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu video ya, saya sudah menyiapkan programnya. Nih, programnya tuh kurang lebih sama. Begitu juga dengan desainnya sama. Hanya saja saya sedikit perbedaannya itu karena perlu menambahkan ya. Jadi untuk membuat garis itu kan memerlukan dua titik koordinat tuh kan. Berarti ada X1, Y1 dan X2, Y2 gitu. Nah, maka pada button 2 bedanya dengan yang sebelumnya, ini nggak ada penambahan variabel apapun gitu kan. Nah, sehingga saya perlu menambahkan variabel X dan Y gitu untuk nanti sebagai penyimpan koordinatnya. Di sini saya buat integer array X gitu ya. Ini untuk array ya. Karena kan kita menggunakan 5 titik gitu.
Nah, kemudian sedikit penambahan pada bagian ini, karena tadi kita menggunakan variabel tambahan X dan Y, maka kita perlu menginisialisasi apa itu X-nya itu sebagai apa, Y-nya itu apa gitu. Ini sudah saya tambahkan, ini. Dimana indeks ini didapat dari I ini. I ini kan dimulai dari 100 ditambah sampai ditambah 150 hingga nilainya itu kurang dari 850 gitu kan. Jadi 100, 250, kemudian 400 gitu kan. Nah, kemudian misal nih kita pakai nilainya tuh I-nya tuh 100 yang awal. Maka indeksnya itu 100 dikurang 100 tuh 0. Dibagi 150 tuh 0. Nah, jadi integer indeksnya saat 0. Nah, ini indeksnya tuh 0 gitu kan. Berarti dia titik koordinat yang pertama indeksnya 0 itu nilai I-nya tadi dikurang dengan 100, I yang kita dapat tadi. Misalnya I-nya tadi kan I-nya 100 tuh. Nah, X indeksnya itu berarti di 0, kemudian di Y0 indeksnya tadi itu 0, data ke 0 gitu. 300 dikurang 0 gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Dalam fill ellipse. Nah, jadi sama ya. Konsepnya sama dengan program sebelumnya. Nih. 1 I dikurang 100. Nih. Nah. Sama ya konsepnya. Hanya saja bedanya sudah kita buat sebelumnya. Jadi hanya perlu menambahkan di sini tuh X index saja, tidak perlu penjabaran sedikit cukup panjang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya tambahkan juga. Nah, kemudian untuk membuat garisnya untuk draw line, berarti kan itu kan ada 5 titik. Ada 5 titik sehingga garis yang diperlukan tuh hanya 4. Untuk menghubungkan 5 titik, garisnya itu ada 4. Contohnya itu seperti ini ya. Nah, garisnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi objek grafik drawline ya. Pena tadi, pensil tadi kita fungsikan untuk menggambar garis dengan warna hijau. Kemudian ketebalannya tuh 2 gitu. Ketebalannya tuh 2. Selanjutnya untuk titik koordinat awalnya itu kan disimpan pada X I yang pertama tadi, X I yang pertama tadi ditambah dengan 5. Kenapa tambah dengan 5? Karena di sini tebal elipsnya itu 10. Nah, ini 5 ini karena supaya mengikuti ke titik tengah elipsnya, bukan di ujung atas elipsnya ataupun di ujung bawah elipsnya. Jadi tepat di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu ya. Nih, contohnya tuh seperti ini. Nah, jadi dia tepat di tengah-tengah titiknya, bukan di ujung-ujungnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita klik data baru, nilai random akan muncul, kita pencet grafik, maka akan memunculkan titik-titiknya, dan titik-titik tadi saling terhubung dengan sebuah garis, sehingga membentuk sebuah grafik. Oke, sekian untuk video kali ini. Sudah cukup panjang juga durasinya. Saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.